Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati teman-teman sekalian yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk sharing kepada teman-teman mengenai pelajaran yang terdapat di jurusan saya, yakni ilmu dalam Al-Quran. Jadi teman-teman di sini maaf ya, kita di sini forumnya forum ya diskusi aja biar nggak terlalu formal juga. Di sini saya akan membawakan tema yakni kepemimpinan dalam Islam. Sebelum kita beranjak lebih lanjut, ya pasti kita harus ketahui teman-teman ya, pastinya adalah makna dari kata kepemimpinan atau pemimpin. Kepemimpinan adalah individual yang merujuk kepada sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati oleh bersama. Kalau kepemimpinan itu sifatnya. Nah, kalau pemimpin itu orangnya. Orang yang mengajak teman-teman untuk menjalankan atau untuk ya itulah semacamnya gitu ya, sebuah tujuan untuk agar tercapai ya teman-teman. Ya. Di sini Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Serentak malaikat semuanya kaget dong. Nah, kata para malaikat, apakah kamu akan menciptakan orang yang menumpahkan darahnya di muka bumi, yang membuat kehancuran, sedangkan kami selalu bertasbih, memujimu, menyucikanmu? Serentak Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai para malaikat, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya dari dulu itu penciptaan manusia di muka bumi ini tuh udah ditentang oleh para malaikat. Bukan ditentang, melainkan malaikat itu berpendapat. Nah, sedangkan Allah itu ya maha segalanya. Malaikat pun akhirnya ya ikut serta menyetujui apa yang Allah ingin lakukan. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya dalam jiwa-jiwa kita ini sudah terdapat jiwa-jiwa pemimpin. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah langsung untuk menjadi khalifah di muka bumi. Setiap orang bisa menjadi pemimpin, tapi tidak setiap orang juga bisa memimpin. Karena pada hakikatnya, seseorang yang bisa memimpin dan seseorang yang tidak bisa memimpin itu terdapat pada dirinya sendiri juga. Gak bisa kita menyuruh orang gila untuk memimpin dirinya, sedangkan dia saja tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita beranjak pada hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yakni yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap diri kalian akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinan kalian. Kalian memimpin diri sendiri akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian memimpin sebuah organisasi, kalian akan dipimpin, kalian akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kalian pimpin. Maka dari itu, menjadi seorang pemimpin adalah sebuah amanah yang besar. Tidak semua orang bisa.
Karena pada hakikatnya ya pemimpin itu kalau bawahannya salah ya yang ditanggung sama pemimpin. Apalagi kalau pemimpinnya tidak mengingatkan. Nah, maka dari itu marilah teman-teman kita semua wujudkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi khalifah di muka bumi ini yang soleh, yang bijaksana, yang adil. Yang padahal kita udah tahu Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepemimpinan yang luar biasa dalam kepemimpinannya. Jiwa-jiwa sidik, amanah, tabligh, fatonah telah melekat pada diri beliau. Pemimpin seperti beliau itu 1 banding seisi muka bumi ini, tidak ada bandingannya. Malaikat pun bersalawat pada Nabi. Semua yang ada di muka bumi ini berpatokan pada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi teman-teman nggak panjang lebar ya. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen bertanya gitu. Kalem aja belah. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada. Dari Rizky? Nggak, cukupkan saja. Cukup ya. Ya siap. Jadi closingnya teman-teman ya, setiap dari kalian semoga menjadi pemimpin yang luar biasa ke depannya ya. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Rubbama ila hadamini aqulu qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam fi anbiyil mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Yang pertama, nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sehingga kita berkumpul di tempat yang barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat bertampaikan salam, mari kita junjung Nabi besar kita, Nabi yang telah mengibarkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yaitu habibana wa syafi'ana ya maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan atau memaparkan materi saya, lebih baik saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Auli Armi Nugroho, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir, Fakultas Usuli dan Adab, dan saya masuk di Universitas UIN Sultan Maulana Nasir Banten yang bertempatan di Cicireng. Nah, di sini saya akan menjelaskan arti dari Islam dan lingkungan hidup. Pertama, agama Islam adalah sebuah agama yang mulia di sisi Allah, sesuai dengan asal katanya aslama yu'aslimu islaman, yang artinya selamat, sejahtera atau damai. Maksudnya Allah SWT menurunkan agama Islam adalah agar seluruh umat manusia dapat hidup selamat, sejahtera, dan damai sampai dunia akhirat. Dan sebagai khalifah di dunia, manusia diciptakan Allah untuk menjaga kebaikan alam semesta dan bukan merusaknya. Dahulu sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, para malaikat khawatir kepada manusia yang hanya akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Para malaikat telah melihat contoh dari golongan jin yang telah ada di dunia jauh sebelum Nabi Adam diturunkan, sehingga mereka khawatir manusia akan melakukan hal yang sama. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah,
Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia tidak boleh membuat kerusakan di dunia ini. Salah satu diantaranya adalah ayat yang berbunyi yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. Kerusakan yang dimaksud ada dua macam. Yang pertama kerusakan zahiriyah, yaitu material. Dan yang kedua adalah kerusakan batniniyah, spiritual. Nah, kerusakan azariyah ini atau material dapat mengakibatkan bencana, dan membawa kerugian yang besar bagi umat manusia. Tidak saja harta benda yang akan hancur binasa, akan tetapi jiwa raga pun dapat musnah karenanya. Akhir-akhir ini, kerusakan alam yang telah nyata dan tidak diragukan lagi adalah apa yang diistilahkan mencairnya itu es di kutub ya, mengubah cuaca menjadi ekstrim dan tidak menentu. Jadi tidak stabil cuaca itu. Menaikkan permukaan laut, menghancurkan kehidupan ikan-ikan di laut, dan banyak lagi permasalahan yang mengerikan ini. Semua kerusakan itu ya karena ulah manusia yang rakus. Jadi kita sebagai manusia itu nggak boleh begitu. Kita harus melawat alam semesta yang telah diberi oleh Allah supaya kita menjaganya. Nah, sekarang apakah ada solusi dari permasalahan dia yang saya paparkan tadi, yang saya jelaskan tadi? Ya tentu saja kita bisa menyelamatkan bumi ini dari global yang sangat berbahaya. Itu ada solusinya. Ada 5 solusi yang bisa menyelamatkan dunia dari kekacauan ini. Yang pertama, berhenti atau kurangi makan daging karena industri peternakan menyumbang terbesar peternakan tanah dan sumber air bersih. Dan batasilah emisi karbon dioksida. Tanamlah lebih banyak pohon, daur ulang, dan gunakan alat transportasi yang ramah lingkungan yang tidak menyebarkan polusi. Islam juga memerintahkan untuk menjaga lingkungan, dan Rasulullah SAW pernah bersabda, tiadalah seseorang yang menahan sebatang pohon, maka Allah Azza wa Jalla mencatat pahala baginya sebanyak buah yang dihasilkan oleh pohon itu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu tiadalah seorang muslim yang menanam sebatang pohon kecuali apa saja yang dimakan dari pohon itu adalah sedekah baginya. Yang dicari dari pohon itu juga sedekah baginya. Yang dimakan binatang buas juga menjadi sedekah baginya. Yang dimakan burung juga sedekah baginya. Dan tidaklah siapapun yang mengambil dari pohon itu, melainkan itu juga menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Hadis riwayat Muslim. Ada fakta bahwa seseorang vegetarian dengan standar diet kita akan menghemat 1,5 ton emisi rumah kaca setiap tahunnya. Demikian pentingnya menjaga keseimbangan alam serta senantiasa membiasakan hidup sehat dan bersih. Yang terpenting adalah kita membersihkan anak cucu kita, tempat yang lebih baik atau semacamnya layak untuk ditinggali. Kita itu masih punya kesempatan untuk melaksanakan atau melakukan yang kita butuhkan, yaitu untuk merubah
manusia yang rakus akan melimpah ruah alam semesta, terus diambil begitu saja, tidak mementingkan alam nanti selanjutnya seperti gimana, ataukah bisa tanah yang dikuruk di gunung, takutnya ada tahu terjadinya longsor. Jadi kita harus mencegahnya. Selagi kita bisa merubah, ayolah kita berubah. Ya. Maha suci Allah juga yang telah menurunkan agama Islam yang mulia ini untuk dijadikan pegangan bagi manusia-manusia yang dimuliakannya. Jadi tolong buat semua umat manusia yang telah merusak keindahan alam atau menguras semua kekayaan alam, tolong manfaatkan dengan baik dan tolong jagalah alam ini supaya lebih indah dan bisa ditinggali untuk semua cucu-cucu kita. Ya, jangan pernah membuang sampah sembarangan ataupun menebang pohon dengan secara brutal. Jadi tolong buat semuanya, jagalah jagalah keindahan alam ini, jagalah alam semesta ini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat-kalimat yang tidak pantas atau masuk salah tidak berkenan di dalam hati, tolong dimaafkan. Undur maqala wala tamdur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.